Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya atas nama MJ Reza Muntaha, peserta Laser Gelombang 5 Angkatan 126 dengan nomor absen 24. Saya ucapkan selamat datang kembali di Learning Journal Chapter 3. Pada podcast kali ini, saya juga akan menceritakan kembali hasil pembelajaran kami pada tanggal 3 September 2022. Lagi-lagi ingin saya jelaskan bahwasannya seperti yang kita ketahui bersama, atas instruksi pemerintah pusat atau pelarangan dan pembatasan kegiatan yang dapat mengakibatkan berkumpulnya banyak orang pada satu tempat yang sama pada waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, untuk mencerminkan CPNS yang baik, yang nantinya menjadi role model untuk masyarakat sekitar kita juga harus mentaati peraturan tersebut. Toh, itu juga untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Dan oleh sebab itu, proses pembelajaran kali ini pun masih menerapkan proses pembelajaran dari jarak jauh, yaitu dengan menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Pada proses pembelajaran selalu saja diwarnai dengan canda tawa, tapi juga serius tentunya. Ya, seperti itulah Bapak Ramadomu SPD MSI selaku fasilitator. Untuk siapa beliau dan bagaimana cara beliau mengajar, tidak perlu lagi saya ceritakan, karena pada video learning chapter 1 dan 2 saya selalu membicarakan hal tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada kesempatan kali ini tema yang diusung adalah analisis isu kontemporer. 1. Tujuan pembelajaran. Mata pelatihan kali ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis CPNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami perubahan lingkungan. Dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis kita dalam memahami perubahan lingkungan strategis. 2. Apa itu analisis isu kontemporer? Kontemporer adalah isu yang sedang happening sampai saat ini dan sangat berkaitan dengan perubahan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Perubahan itu mutlak. Kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. 3. Persyaratan agar menjadi PNS yang profesional, yaitu 1. Mengambil tanggung jawab, 2. Menunjukkan sikap mental positif, 3. Mengutamakan keperumahan, 4. Menunjukkan kompetensi, dan yang terakhir memegang teguh kode etik. Lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaan terdiri dari 5 level, yaitu individual, family, community atau kultur, sociality, dan global. Modal insani atau human capital adalah suatu bentuk modal yang tercermin dalam pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Komponen modal manusia ini terdiri dari: pertama, modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan yang terakhir, modal kesehatan, kecuali fisik atau jasmani. Isu-isu strategis kontemporer yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, kejahatan mass communication. Adapun regulasi yang melarang isu-isu kejahatan tersebut diantaranya: untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 311 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20. Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam konteks kejahatan komunikasi massa diantaranya Undang-Undang 40 Tahun 99, Undang-Undang 35 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022, Undang-Undang 14 Tahun 2008, dan Undang-Undang 19 Tahun 2016. Isu adalah
adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menarik perhatian orang banyak, hingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Isu yang tidak muncul di ruang publik dan tidak ada dalam kesadaran kolektif publik tidak dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Berdasarkan tingkat urgensinya, isu kritikal dapat dikelompokkan menjadi 1. Isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Lalu, kemampuan yang diperlukan dalam mengidentifikasi atau menaruhkan isu yaitu: pertama, kemampuan environmental screening; kedua, problem solving dan berpikir analis; ketiga, teknik mengenali isu melalui proses scan. Dalam konteks ini, sebagai CPNS kita harus memahami potensi peran serta kesiapan bersama melakukan perubahan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk sama-sama melakukan perubahan yang memberikan manfaat secara luas dalam memahami isu-isu yang berkembang, baik nasional maupun global, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selanjutnya, ia juga diharapkan mampu menganalisis isu yang ada dan mencari solusi penyelesaian dari isu tersebut. Tetapi di kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk melakukan analisis isu kontemporer di sekitar ruang lingkup Bupati Lapas Kelas 3 Labuha, Maluku Utara, Halmahera Selatan, yang dimana menjadi tempat penugasan saya sendiri. Ada beberapa isu yang coba saya angkat, diantaranya yang pertama, kurangnya kesadaran warga binaan pemasyarakatan pada Lapas Kelas 3 Labuha akan manfaat dan bahayanya sampah bekas pakaian baju warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Labuha. Yang kedua, tidak adanya tenaga medis dan kurangnya obat-obatan pada Lapas Kelas 3 Labuha. Yang ketiga, sering terjadinya krisis air untuk kebutuhan sehari-hari warga binaan di Lapas Kelas 3 Labuha saat musim penghujan datang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.